Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara Bapak Ibu, bulan puasa adalah bulan diwajibkannya umat Islam, orang-orang yang beriman, yakni untuk menahan lapar, menahan haus sepanjang hari, mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah yang langsung pengawasannya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan itu, maka balasan orang-orang yang berpuasa pun langsung diberikan oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, maka puasa untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya, yakni aku akan memberikan pahala yang banyak tanpa menentukan kadarnya. Bapak Ibu Saudara, puasa adalah wujud ketaatan. Puasa sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri. Juga puasa digunakan untuk langkah memperbanyak perbuatan kebaikan, amal soleh. Puasa juga mendidik dan melatih jiwa, memperkuat dan menambah keinginan untuk berbuat kebajikan. Dan yang penting, agar puasa kita diterima oleh Allah, agar puasa kita tidak hanya sebatas lapar, haus, adalah menghindarkan diri dari ucapan yang tidak baik. Menghindarkan diri dari lisan-lisan yang kotor, kata-kata yang sia-sia. Akhirnya dari semua itu, kalau kita kemudian melakukannya dengan sungguh-sungguh dan baik, maka ketakwaanlah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama adalah saumul umum. Yang kedua adalah saumul khusus. Dan yang ketiga adalah saumul khususul khusus. Nah, apa beda antara ketiganya itu? Puasa umum atau puasa biasa itu adalah puasa yang hanya sekedar menahan diri dari makan, dari minum, dan hubungan biologis antara seorang suami dengan istri. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang awam. Adapun puasa khusus atau saumul khusus, di samping apa yang dilakukan pada puasa biasa, dia juga harus menahan telinga, menahan mata, lidah, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan maksiat. Mulut, ini yang sulit sekali ya. Bukan saja hanya menahan diri dari mengunyah, memamah, namun juga harus menahan diri dari menggunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Nah, dan untuk puasa khusus ini umumnya ada pada orang-orang soleh.
Adapun puasa yang ketiga adalah puasa sangat khusus atau saumul khususul khusus. Jadi puasanya orang-orang yang istimewa. Karena di samping melakukan puasa umum, juga puasa khusus, maka puasa sangat khusus ini tidak hanya menahan diri dari maksiat, namun dirinya juga harus menahan hatinya dari keraguan, menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar batalnya puasa bagi golongan ini adalah apabila dalam dirinya, dalam hatinya sudah terbesit, sudah terpikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah merasa batal puasanya. Puasa kategori ini memang puasa level tinggi. Nah, mengapa? Karena puasa ini hanya ada pada para nabi, para syirikin. Jadi orang-orang yang ucapan dan tindakannya selalu benar. Nah, pertanyaannya saudara, kita ini ada di level berapa? Kita ini ada di level mana? Mari kita introspeksi. Mari kita introspeksi. Mari kita koreksi diri. Kita pilai, ya. Kita buka-buka amalan kita sementara ini sampai sekarang. Kira-kira kita sudah mencakup level yang mana? Nah, itu jawabannya ada pada diri kita sendiri. Ada pada diri kita sendiri. Nah, mengapa? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Imam Al-Ghazali memberikan tingkatan itu? Maka jawabannya adalah agar kita yang setiap tahun yang masih diberi kesempatan setiap tahun ini berpuasa, kita berusaha untuk menapaki menjadi lebih baik di dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Jadi adanya tingkatan itu untuk melihat kita, untuk mengevaluasi kita, kemudian kita memperbaiki diri agar puasa kita menjadi semakin baik. Gitu saudara, mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.